ketika ada polemik saling lapor antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo, Rasman Arif Nasution yang adalah seorang praktisi hukum, yang adalah sahabat teman sejawat dari si Farhad Abbas, akhirnya buka suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, seperti kita ketahui bersama-sama bahwa polemik antara Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu, kini pokok persoalan itu sudah melebar kemana-mana. Hal yang seru ketika kita mengikuti perkembangan dari kasusnya Teh Novi dan Agus Salim ini adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya yang selalu memproduksi persoalan baru, hampir itu dilakukan setiap hari. Kali ini saya ingin mempersembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan sebuah komentar yang datang dari seorang Rasman Arif Nasution, yang kita ketahui juga bagaimana kualitas dari seorang Rasman Arif Nasution yang lebih banyak berkoar-koar, yang lebih banyak membuat narasi-narasi kontroversial, yang lebih banyak mencari panggung dan popularitas, sama halnya dengan seorang Farhad Abbas. Jadi, kalau orang bertanya kepada saya misalnya, Bang, bagaimana kualitas antara Rasman Arif Nasution dan si Farhad Abbas? Jawaban saya pasti akan mengatakan kualitas mereka itu sama. Sama-sama 11, sama-sama 12, sama-sama hanya mau cari popularitas. Apakah ada nilai-nilai edukasi yang akan kita peroleh dari seorang Rasman Arif Nasution maupun Farhad Abbas? Rasa-rasanya tidak ada. Karena sampai sejauh ini tidak ada hal-hal positif yang bisa kita pelajari dari seorang Rasman Arif Nasution ataupun dari seorang Farhad Abbas dalam menyelesaikan sebuah kasus. Berikut ini adalah pernyataan lengkap dari seorang Rasman Arif Nasution ketika dia mau merespon polemik saling lapor antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo. Dan inilah cuplikan video selengkapnya. Sini kalau nggak salah sudah hampir 7 laporan polisi terhadap dia, termasuk laporan saya. Laporan saya ada loh terhadap dia. Dia mengatakan saya mantan pengacara, ya. Terus rekan dia sesama lawyer dan rekan saya juga itu sudah membangun komunikasi dengan saya, yang mencoba untuk membangunkan komunikasi antara Farhad dengan saya. Tapi itu kita proses. Tapi yang namanya proses hukum pasti akan jalan. Kemudian kasus yang terkait dengan Agus dan Novi sebenarnya dari awal begitu dipegang oleh si pengacara FA, saya melihat wah ini pasti akan melebar kemana-mana. Benar. Kenapa melebar? Karena ini anak Agus menerima dana donasi yang dibantu lewat Novi. Nah, entah bagaimana dia curhat-curhatan. FA ini kan, maaf ya, FA ini kan mau datang ke oknum yang bersangkutan. Nah, kalau saya nggak pernah begitu, orang yang datang ke saya, tapi itu hak dia. Mungkin dia ingin peduli, ya kan, datang. Terus jadi klien dia, lalu dibuat laporan. Nah, ini orang yang dalam keadaan tidak bisa melihat, lagi keadaan baru disiram air keras. Jadi urusan hukum gitu loh. Kita aja yang tidak ada sakit, yang tidak ada dalam keadaan mata terganggu, penglihatan, jalan dan lain-lain. Kita merasa risih dengan persoalan hukum. Nah ini dibawa ke persoalan hukum. Tiba-tiba terjadi saling lapor. Ya mau tidak mau sekarang Agus itu terbelenggu oleh situasi. Bukan malah selesai masalah, mau lebar kemana-mana. Pergi ke Denny Sumargo. Nah, Denny Sumargo merasa ditantang, dia datang. Setelah dia datang dilaporin. Denny Sumargo mendatangi organisasi paguyuban
Ke dalam ibu banyak Bang. Iya. Lanjut Bang. Jadi kalau saya lihat ya dari posisi kasusnya, sebenarnya sekali lagi saya prihatin. Harusnya Agus tidak dibawa ke persoalan yang membuat dia makin mumet. Bayangin, ini kasus awalnya donasi. Tiba-tiba ujung-ujungnya berantem Agus dengan Novi. Habis itu berantem Farhad dengan Novi. Kemudian berantem Farhad dengan Denny Sumargo. Udah lebar kemana-mana kan? Saling lapor. Objeknya di mana? Nah, kalau kami dengan NN, dia yang menghantam kami. Karena dia melakukan serangan kepada kami di luar konteks yang seharusnya kita lakukan perlawanan, tapi tetap substantif. Ini sekarang persoalannya sudah serang antara Denny dengan Farhad. Masuk lagi organisasi paguyuban dari etnik. Yang ini klaim bisa, yang ini bilang tidak. Melebar. Kapan selesainya urusan si Agus? Agus tuh obati dulu. Maka saya punya sahabat baik, saudara Krisnamurti. Kalau memang sudah kemarin bantu 50 juta saya lihat, dan beliau juga akan bantu, ya kalau bisa secepatnya diobati Agus itu. Saya percaya kalau saudara Krisnamurti ini orang baik, ini teman baik saya. Dan saya percaya ini bisa selesai. Agus, kamu berobat saja dulu, fokus ke penyakit kamu. Nggak usah terlibat dengan urusan yang begini. Biarkan orang-orang yang berseteru. Dan saya menyarankan, Agus, kamu minta maaf aja ke Novi, supaya Novi juga bisa memahami dan membantu kamu. Karena dana donasi itu memang tidak bisa digunakan sembarangan tanpa pertanggungjawaban. Itu aspek hukum yang saya pahami. Oke, Bang, cukup ya. Bang, terkait Mungkin sebagai praktisi hukum Bang, Abang melihatnya apa yang harus sekarang Farhad lakukan mungkin Bang? Kasus Agus ingin diobati, dananya kurang. Kan itu. Dana itu versi Agus masih ada di tangan Novi. Novi tidak mau beri dana itu karena digunakan tidak pada apa yang seharusnya. Nah, saran saya, karena ini sudah ada perseteruan yang panas, yang hangat antara Novi dengan Agus, maka yang harus dilakukan Farhad adalah obati Agus. Kalau you punya duit, bawa berobat. Nah, jangan justru menggandeng orang lain. Saya tahu ada yang menggandeng, yang digandeng yang orangnya baik juga. Nah, salah satu contoh misalnya Krisnamurti teman saya. Nah, dia bantu, ya sudah kalau gitu Farhad dengan Krisnamurti udah obati. Kan katanya mau diobati, saya percaya dia bisa diobati. Nah, baru kemudian urusan Novi dikelirkan satu persatu. Novi juga harus jelaskan bahwa ini persoalan dana ini terang benderang sampaikan. Karena kemarin saya lihat menyampaikan itu masih sepotong-sepotong. Jelaskan saja, ini. Apa kecurigaan kamu tuh sampaikan. Handphone kah, misalnya 20 juta, ngomongi. Dulu waktu Anda begini-begini, kenapa bisa jadi ada HP? Apakah lebih penting lebih penting HP daripada mata? Kan contoh ini kan, atau yang lain. Jadi saya kira ini sebuah pengawasan. Jangan sampai nanti kasus melebar kemana-mana, Agusnya nggak selesai-selesai. Kan objeknya Agus, jadi berperang kemana-mana. Nah, dan sekali lagi saya minta dia minta maaf saja. Kan minta maaf kan tidak salah. Tidak salah, supaya kalau ada dana itu di tangan Novi, salurkan lagi. Itu yang kita mau sekarang. Dan Novi dengan pengacaranya saya lihat sudah membuka ruang untuk bertemu dengan FA kan, dan Agus, tapi tidak datang kan. Nah itu saya juga dari awal sudah bilang, itu saya bilang sama tim saya yakin FA dan tim nggak akan datang. Benar, saya duga memang mereka nggak mau selesai masalah ini. alasannya apa Bang? Mungkin Ya kalau saya dari duga Bang. mungkin, ya maaf ya, mungkin. Oke guys, itu adalah komentar singkat dari seorang Rasman Arif Nasution kepada sahabatnya, kepada teman sejawatnya yang bernama Farhad Abbas ini. Jujur, saya secara pribadi sudah sering kali saya katakan bahwa polemik dari seorang Agus Salim ini, kalau seandainya dia mau menyelesaikan itu seorang diri tanpa didampingi oleh
para kuasa hukumnya, mungkin persoalan ini sudah kelar dan sudah beres, dan mungkin operasi matanya itu sudah dilakukan. Tetapi siapa kira-kira di sini yang salah? Apakah Prativi Novianti? Seperti tuduhan yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Agus Salim? Seperti tuduhan dilakukan oleh Agus Salim? Ataukah si Agus Salim sendiri yang menjadi biang keroknya? Kalau saya secara pribadi, letak persoalan ini itu berawal dari seorang Agus Salim yang dalam penggunaan keuangan donasi itu dia semena-mena. Tidak sesuai dengan akadnya, tidak sesuai dengan tujuannya. Padahal penggalangan donasi itu tujuannya jelas, untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim. Apa yang dikatakan oleh Rasman Arif Nasution tentang seorang Farhad Abbas, mungkin ada benarnya, bahwa sosok seorang Farhad Abbas, dia hanya pandai untuk memproduksi persoalan baru. Dia hanya pandai untuk menciptakan sebuah persoalan baru. Tetapi dia tidak pandai untuk mencari benang merah, untuk mencari solusi dalam sebuah kasus. Di mata saya secara pribadi, sosok Farhad Abbas adalah sosok lawyer gagal dalam menangani persoalan antara Prativi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi ini. Sekali lagi, Farhad Abbas adalah sosok lawyer gagal dalam urusan uang donasinya si Agus Salim ini. Dia gagal untuk mencari benang merahnya. Dia gagal untuk operasi mata Agus Salim. Dia gagal untuk pencangkokan mata Agus Salim. Dia gagal untuk menyelesaikan persoalan dari Agus Salim dan keluarga ini. Lantas apa prestasi dari seorang Farhad Abbas? Prestasi dari seorang Farhad Abbas dalam kasus uang donasi ini adalah dia mampu untuk menciptakan persoalan baru seperti yang dikatakan oleh si Rasman Arif Nasution, bahwa sampai saat ini sudah ada 7 laporan yang diproduksi oleh si Farhad Abbas. Artinya di sini seorang Farhad Abbas dia mau mengambil keuntungan, dan terjawablah sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang Denny Sumargo alias Densu, bahwa dalam persoalan uang donasi antara Prativi Novianti dan Agus Salim, jangan kita mengambil keuntungan, tetapi lakukanlah kebaikan. Bagi seorang Farhad Abbas, kebaikan itu dia abaikan, tetapi keuntungan yang dia lakukan, keuntungan yang dia perjuangkan. Tidak heran bila pada akhirnya persoalan ini diduga kuat, ada orang-orang di luar yang mau memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka sendiri, untuk keuntungan mereka sendiri. Pemirsa sekalian, apa yang dikatakan oleh Rasman Arif Nasution dalam menilai sahabatnya yang bernama Farhad Abbas ini, bagi saya secara pribadi pula, kedua orang ini kualitasnya sama. Karena bisanya hanya untuk berkoar-koar, buktinya kasus si Fadel, sampai hari ini pun belum ada titik terangnya. Sehingga, bagi saya secara pribadi, menjadi seorang praktisi hukum, menjadi seorang kuasa hukum, hendaknya harus bersifat profesional. Bekerja sesuai dengan tupoksi, bekerja sesuai dengan kode etik, bekerja sesuai dengan surat kuasa yang diberikan atau dikirimkan oleh klien kita. Karena jujur, kalau kita mau melihat dari kasusnya Tenovi dan Agus Salim, saya sangat yakin dan percaya bahwa 100% surat kuasa dari si Agus Salim itu adalah untuk persoalan uang donasi. Tetapi hari ini, kita masyarakat Indonesia bisa melihat bersama-sama bagaimana
membiasnya persoalan dari uang donasi ini sampai kemana-mana. Semoga saja ada titik temu, ada titik terang dalam kasus donasi dari si Agus Salim ini. Dan berikut ini, kebetulan hari ini hari Kamis dan besok adalah hari terakhir untuk pengisian surat kuasa elektronik yang dikeluarkan oleh kuasa hukum dari para donatur. Untuk polling sementara atau untuk hasil sementara, di sini saya melihat bahwa sudah ada 659 donatur yang mengisi surat kuasa elektronik tersebut. Dengan hasil yang pertama, ada 11 donatur yang memilih uang itu diserahkan kepada Agus Salim dengan jumlah nominal uang Rp2.800.000. Lalu ada 325 donatur yang memilih donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Dengan jumlah uang ada Rp123.364.485. Lalu pada hasil polling yang ketiga, dikembalikan kepada donatur, itu ada 109 donatur yang mengisi dengan jumlah uang senilai Rp34.936.000. Dan yang terakhir, data yang tidak valid, ada 214 donatur. Dengan demikian, untuk hasil polling sementara, para donatur masih menginginkan bahwa donasi itu dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Semoga saja besok adalah hari terakhir di hari Jumat dan kita pastinya akan mengetahui bersama-sama hasilnya, di mana hasil polling tersebut, hasil surat kuasa elektronik ini akan diserahkan kepada pengadilan sebagai bukti, sebagai kekuatan hukum dalam pengambilan keputusan perihal uang donasi yang rencana awalnya mau disumbangkan kepada si Agus Salim ini. Begitulah kira-kira.